Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita kembali datang kepada Allah kita yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Allah yang akan memberkati kita dimanapun kita berada. Sebelum kita lebih lanjut dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita menyimak beberapa warta Smyrna. Yang pertama, selamat datang di ibadah raya Smyrna yang ke-298 pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021. Semoga ibadah kita pada hari ini disertai dan dilindungi oleh Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara untuk melaporkan kehadiran dalam grup WA Smyrna. Berikutnya, jam doa akan diadakan pada hari Rabu, tanggal 30 Juni 2021 pada pukul 18.30 atau setengah 7 malam di rumah masing-masing. Dan silakan Bapak Ibu Saudara untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Persekutuan Prima akan diadakan pada hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Juni pada pukul 18 atau 6 sore di BSB dengan pembawa acara Bapak Thomas dan renungan oleh Bapak Sariman dan pemain musik oleh Bapak Agung. Mengundang para kaum pria Prima untuk dapat hadir. Selanjutnya, sekolah minggu dilaksanakan setelah ibadah minggu, dimulai pukul 9.45 untuk kelas dewasa dan pukul 10 untuk kelas remaja dan pukul 9.30 untuk kelas Pratama dan Indria. Silakan Bapak, Ibu, dan anak-anak dan juga remaja untuk mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu secara virtual. Berikutnya laporan kegiatan. Ibadah pada tanggal 13 Juni dihadiri oleh 99 orang. Dan jam doa tanggal 16 Juni dihadiri oleh 33 orang. Dan sekolah minggu tanggal 13 Juni dihadiri oleh 25 orang. Berikutnya, gereja mengucapkan selamat ulang tahun pada hari ini juga kepada saudari Sehwa Melur Tangginas. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta Smyrna kita pada pagi hari ini. Mari kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam ibadah ini. Kita akan mengambil saat teduh. Amin. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Mazmur 145 ayat 2 dan 3. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan serahkan ibadah kita pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Bapa, karena pada hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang kepadamu, beribadah kepadamu, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan pimpin kami ya Bapa, agar dalam ibadah ini kami boleh mempersembahkan hati dan pikiran kami kepadamu, dan biarlah persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan, jika ada beban di dalam hati kami terhadap saudara kami, terhadap sesama kami siapapun itu, Tuhan ampuni kami.
Dan tolong Tuhan Yesus memberkati kami agar ibadah ini juga boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jika kita dapat memahami Allah kita secara keseluruhan, maka Dia bukanlah Allah. Karena rancangan Tuhan, pikiran Tuhan, dan setiap kehendaknya jauh melebihi apa yang mampu kita pikirkan. Bahkan pemazmur berkata, "Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya." Mari kita ungkapkan rasa kagum dan hormat kita akan Tuhan yang luar biasa. Kita akan memujikan satu pujian, "Ku kagum akan Engkau." Sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari kita pujikan kembali, kita katakan, "Kau sungguh indah, tiada taranya ya Tuhan." Mari kita pujikan dengan hati yang penuh kekaguman dan hormat pada Tuhan. Kita katakan, "Kau sungguh indah." Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat
saat ini kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita akan bersatu hati, menundukkan kepala kita yang dengan doa yang akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di tengah-tengah ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita menundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan, memohon perlindungan dan kasih Tuhan atas setiap kehidupan kita dan pergumulan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini kami datang kepadamu, menaikkan ucapan syukur atas setiap kasih, pemeliharaan dan berkat Tuhan yang boleh kami alami, kami rasakan di dalam hari-hari kami, bersama orang-orang yang kami kasihi, bersama seluruh jemaat Semirna, bahkan bersama dengan keluarga kami masing-masing. Saat ini ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu, bertunduk diam menghadap Tuhan, menaikkan ucapan syukur dan permohonan kami kepadamu ya Tuhan. Yang kami doakan saat ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan, pertolongan Tuhan atas negeri kami. Terus kami berdoa ya Tuhan bagi pemimpin kami. Kiranya Tuhan menolong, memberkati, bahkan memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi sulit masa pandemi saat ini ya Tuhan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan akan menolong para pimpinan kami di dalam menyelesaikan persoalan ini. Bahkan kami berdoa bagi seluruh tim medis, para dokter, setiap siapapun yang terlibat di dalam penanganan pandemi COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong, bahkan memberikan kesehatan kepada mereka semua. Penyebaran vaksin yang terus dilakukan oleh pemerintah kami, biarlah bisa terlaksana dengan baik. Bahkan target 1 juta setiap hari boleh terlaksana, supaya seluruh masyarakat segera mendapatkan vaksin untuk kekebalan tubuh kami menghadapi pandemi saat ini, sehingga COVID-19 akan segera berakhir di bangsa kami. Berkati kami semua ya Tuhan, berkati bangsa kami, sehingga boleh selesai, boleh bebas dari pandemi yang saat ini sedang terjadi. Peningkatan para pasien yang terus terjadi, kami berdoa kiranya Tuhan yang menolong para pasien yang saat ini terpapar. Tuhan berikan kekuatan, bahkan kesehatan buat para pasien yang sedang dirawat. Terima kasih Tuhan, Engkau terus menolong, memberkati, dan memimpin seluruh bangsa dan masyarakat kami di Indonesia yang kami cintai. Bapa di dalam surga, pada saat ini juga kami mau berdoa bagi gabungan Gereja Baptis Indonesia, di mana pada bulan Agustus yang akan datang akan mengadakan musyawarah besar. Engkau menolong acara tersebut supaya bisa berlangsung dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk para utusan dari berbagai daerah di seluruh Nusantara untuk datang bersama-sama dalam musyawarah besar tersebut, supaya boleh mengambil keputusan-keputusan yang baik bagi perkembangan dan pertumbuhan Gereja Baptis di Indonesia. Kami berdoa untuk panitia yang terus berjuang untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan berikan kemampuan untuk boleh menyelesaikan tahapan demi tahapan, sehingga musyawarah boleh terselenggara dengan baik. Kami juga mau terus berdoa ya Tuhan untuk para pemimpin di GGBI. Kiranya Tuhan menolong, sehingga mereka boleh menyelesaikan tugasnya dengan baik. Bahkan mereka boleh kembali kepada aktivitasnya mereka ketika di 5 tahun ke depan mereka tidak lagi menjabat sebagai pengurus di dalam GGBI. Berkati pengurus yang akan datang, kiranya Tuhan menolong supaya terpilih pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, bahkan pemimpin-pemimpin yang memiliki visi ke depan untuk perkembangan pertumbuhan gabungan Gereja Baptis di Indonesia. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa bagi Gereja Baptis Indonesia Semirna, di mana kami boleh bersama-sama mengabdi dan melayani Tuhan. Berkati setiap jemaat yang ada, mulai dari balita sampai di usia indah, di seluruh jemaat yang ada. Kiranya Tuhan menolong,
memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan memberikan berkat yang melimpah atas setiap kami. Kami berdoa bagi para ibu-ibu yang sedang mengandung. Berkati mereka ya Tuhan, berkati kandungannya, bahkan berkati anak di dalam kandungannya, sehingga pada saatnya nanti boleh melahirkan dengan baik, bahkan ibu dan anak dalam kondisi yang sehat. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang merindukan buah hati. Kiranya Tuhan menolong supaya Tuhan nyatakan atas kerinduan mereka sesuai waktu dan maksud Tuhan di dalam kehidupan keluarga-keluarga tersebut. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi anak-anak kami yang baru saja menyelesaikan pendidikannya, baik tingkat TK, SD, SMP, bahkan SMA. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak kami. Meskipun harus belajar di rumah, kiranya mereka tetap setia kepada Tuhan, bahkan terus setia di dalam pendidikannya. Hingga mereka boleh mendapatkan sekolah baru yang mereka rindukan dan mereka harapkan. Kami terus berdoa kiranya Tuhan menolong dimanapun anak-anak kami belajar. Sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau terus berdoa bagi pelayanan di Gereja Baptis Indonesia Semirna. Apapun tugas dan bagian kami masing-masing, berkati kami ya Tuhan, berkati gembala sidang, berkati panitia perancang, bahkan seluruh jemaat, sehingga kami boleh bersama-sama mengembang tumbuhkan Semirna untuk menjadi gereja yang misioner, gereja yang diberkati Tuhan, bahkan gereja yang melayani Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan kepada kami. Tidak ada satu bagian pun dari kami yang terpapar COVID-19, sehingga kami terus hidup sehat dan hidup diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terus menyerahkan seluruh kehidupan kami, hari-hari kami ke depan, masa depan kami, masa depan gereja Semirna di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami. Kami berdoa bagi saudara kami yang sakit, secara khusus kami berdoa untuk proses pemulihan Om Manila. Kiranya Tuhan juga menolong, memberkati Om Manila dengan kekuatan, dengan kesehatan yang daripada Tuhan. Sehingga hari-hari ke depan kami boleh mendapatkan, boleh menyaksikan kasih Tuhan. Om Manila sehat seperti sedia kala, terus boleh melayani Tuhan melalui setiap anugerah talenta yang Tuhan anugerahkan kepada Om Manila. Kami juga berdoa ya Bapak bagi Ibu Angel, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, kesehatan, sehingga Ibu Angel boleh kembali sehat seperti sedia kala, untuk boleh menikmati hari-hari bersama keluarga, bahkan Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaannya. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi atas kehidupan kami. Kami menaikkan ucapan syukur dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga sulit bagi kita untuk dapat selalu mengucap syukur. Tetapi saat kita memilih untuk mengucap syukur, maka hati kita akan dipenuhi dengan kedamaian dan sorak-sorai karena kebaikan dan kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Mari kita memilih untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini dengan hati penuh syukur, bersyukurlah kepada Tuhan. Datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kita pujikan kembali, datanglah ke bait-Nya dengan bersyukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Puji Tuhan, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saat ini kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami saat ini ingin mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Di dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, mungkin sulit bagi kami untuk mengucap syukur, tetapi yang kami tahu Bapa, saat kami mengucap syukur, maka kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kami, memberi kedamaian dan memberi berkat yang melimpah dalam hidup kami. Dan kami mengucap syukur Bapa karena kebaikan-Mu yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah ungkapan syukur kami melalui persembahan dan persepuluhan kami. Kiranya ini boleh kami sampaikan dengan hati yang rela, hati yang ikhlas dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, adalah salah satu dari perintah Tuhan dalam hukum Taurat. Allah memberikan hukum Taurat pada kita agar Ia dapat menuntun kita kepada kasih karunia-Nya yang besar. Mari kita buka hati kita berkomitmen untuk menaati perintah-perintah Tuhan karena kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan
untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Mari kita katakan pada Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Tiba saatnya kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita bersama-sama tunduk kepala menyiapkan hidup hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kesempatan yang baik yang Tuhan berikan buat kami pada ibadah kami hari ini. Kami bersiap diri untuk menerima bagian dari firman Tuhan. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini dengan judul Ingat dan Kuduskanlah Hari Sabat. Di beberapa minggu yang lalu pasti kita sudah belajar dari perintah pertama, kedua, dan ketiga. Dan yang sekarang ini adalah perintah yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat dari 10 perintah Allah. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 11, kita akan perhatikan di sana. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan. Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Bapak Ibu yang saya kasihi, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kata Sabat oleh Alkitab langsung dihubungkan dengan kata dasar yang berarti istirahat. Ada yang mengartikan berhenti. Tetapi sesungguhnya kata dasar dari Sabat itu berarti istirahat. Bapak Ibu bisa lihat di Keluaran pasal 16 ayat 29 sampai 30, di sana dijelaskan, juga pasal 23 ayat 12, pasal 34 ayat yang ke-21 di sana dijelaskan tentang makna Sabat. Hari Sabat dimaksudkan sebagai hari istirahat mingguan yang dikuduskan bagi Tuhan, yang telah juga beristirahat pada hari ke-7 dari rangkaian karya penciptaannya. Keluaran pasal 20 ayat 11 di sana dijelaskan. Bapak Ibu juga bisa membandingkan Kejadian pasal 2 ayat 2 sampai ayat yang ketiga, bahwa hari pertama Allah menciptakan, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh Allah berhenti, Allah beristirahat pada hari yang ketujuh. Pertimbangan hari Sabat sungguhnya berkaitan erat dengan aturan keagamaan pada waktu itu. Tetapi juga kemudian dikaitkan dengan aturan kemanusiaan. Jadi tidak hanya melulu tentang ketuhanan, tetapi juga dikaitkan dengan kemanusiaan, di mana orang-orang pada waktu itu yang bekerja, para buruh, para budak, mereka juga butuh waktu untuk istirahat. Oleh sebab itu, hari Sabat merupakan hari yang ditunggu mereka, di mana mereka berhenti untuk melakukan pekerjaannya. Oleh sebab itu pertimbangan-pertimbangan keagamaan juga ditambahkan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan. Keluaran pasal 23 ayat 12 dinyatakan di sana. Ada sesuatu yang sangat keras yang disampaikan oleh Tuhan ketika bicara tentang hari Sabat, yaitu bahwa pelanggaran atas hari Sabat Perjanjian Lama adalah hukuman mati. Tidak bisa tawar-menawar. Orang yang melakukan pekerjaannya, orang yang melakukan kegiatannya, orang yang melakukan segala sesuatunya yang di luar ketentuan dan melanggar kekudusan hari Sabat, maka mereka dihukum mati. Bukan hanya manusianya, tapi juga binatang-binatangnya yang dipekerjakan juga pada hari Sabat. Bahkan kalau ada orang asing yang datang bertamu, kemudian orang asing itu melakukan sesuatu pekerjaan pada hari Sabat, maka dia juga tidak lepas dari hukuman mati. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita lihat yang pertama, Sabatnya umat Allah atau Sabatnya di Perjanjian Lama. Seperti apa dikatakan di sana? Sabat Perjanjian Lama adalah hari ke-7 dalam setiap minggu. Menurut tradisi dan pembelajaran kita, hari Sabat pada waktu itu kalau dihitung pada hari-hari sekarang ini jatuh pada hari Sabtu. Tetapi yang jelas adalah hari Sabat adalah hari ke-7. Entah perhitungannya seperti apa, tetapi hari ke-7 itu adalah hari Sabat. Di Perjanjian Baru nanti kita akan beralih dari kata Sabtu atau dari hari Sabtu kepada hari Minggu. Menguduskan hari Sabat itu berarti memisahkannya sebagai suatu hari yang berbeda daripada hari-hari yang lainnya. Hari itu dikhususkan, hari itu dipilih, hari itu berhenti dari pekerjaannya supaya dapat beristirahat, tetapi tidak hanya berhenti di situ, tetapi juga melayani Allah, memusatkan perhatian pada hal-hal yang menyangkut keilahian, keabadian, kehidupan rohani, dan juga kehormatan Allah. Bandingkan di Keluaran pasal 20 ayat 9 sampai 11 dikatakan di sana. Jadi hari Sabat berhenti dari pekerjaannya, berhenti dari kegiatannya, seperti Allah berhenti pada saat masa penciptaan itu. Kemudian Allah memberkati pada hari yang ke-7, demikian pula umat Israel pada waktu itu berhenti dari semua kegiatan dan pekerjaannya, lalu dia beristirahat, tetapi juga melayani Tuhan, tetapi juga melakukan kegiatan yang sifatnya keilahian, keabadian, mencukupi kebutuhan rohaninya, oleh karena hari itu merupakan hari kehormatan bagi Allah. Dan diharapkan agar orang-orang Israel ketika bicara tentang Sabat,
mereka bisa mengatur perilaku mereka. Mereka bisa mengatur tingkah laku mereka, perbuatan mereka yang disesuaikan dengan pekerjaan Allah dalam penciptaan pada waktu itu, yaitu berhenti pada hari ketujuh. Logikanya seperti ini. Jika Allah saja berhenti pada hari ketujuh, maka umatnya juga harus berhenti pada hari ketujuh. Jika Allah beristirahat pada hari ketujuh, maka umat Allah pada waktu itu juga harus beristirahat pada hari ketujuh. Jika Allah memberkati pada hari ketujuh, maka umat Allah harus bersiap diri untuk datang kepada Tuhan dan menerima berkat pada hari ketujuh. Kemudian sahabat juga mengingatkan kepada umat Israel pada waktu itu bahwa sabat menjadi sebuah tanda bahwa mereka adalah miliknya Allah. Sehingga peraturan sabat itu dikhususkan hanya orang-orang Israel. Dan mereka yang taat, mereka yang tunduk, mereka yang taat melakukan hukum sabat itu, merekalah yang disebut sebagai umat Allah. Jadi hari sabat untuk siapa? Hari sabat untuk umat Allah. Berkat pada hari sabat disediakan Allah kepada siapa? Kepada umat Allah. Kalau umat Allah mengakui hari sabat, sesungguhnya umat Allah itu sedang menunjukkan bahwa dirinya adalah miliknya Allah. Sabat juga merupakan peringatan bagi orang-orang Israel bahwa Allah sudah melakukan perbuatan yang begitu besar dan ajaib, yaitu membawa mereka keluar dari tanah Mesir, membawa mereka keluar dari perbudakan, meyakinkan mereka, mengingatkan mereka bahwa ada pembebasan yang Tuhan berikan kepada mereka. Sehingga setiap kali mereka berada di hari Sabat, mereka mengingat akan perbuatan besar Tuhan yang sudah membawa keluar mereka dari perbudakan, membebaskan mereka, lalu kemudian umat itu menyembah kepada Tuhan atas semua perbuatan Tuhan. Ada peringatan yang disampaikan di sana, Keluaran pasal 31 ayat yang ke-14. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pasti ia dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu, orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Menarik oleh karena firman Tuhan dituliskan di sana, haruslah kamu pelihara hari Sabat. Kata haruslah merupakan peringatan, merupakan perintah yang begitu kuat. Tidak boleh tidak, kamu harus melakukan, kamu harus memelihara Sabat, kamu harus taat kepada hukum Sabat. Tidak boleh tidak. Sebab apa? Sebab itu adalah hari kudus bagimu. Oleh sebab itu orang-orang pada waktu itu harus mengkhususkan hari Sabat itu, menguduskan hari Sabat itu, artinya mempersembahkan bakti dan dirinya kepada Tuhan yang sudah berbuat dengan kasih-Nya yang begitu besar. Nah, kalau ada yang melanggar, artinya melakukan kegiatan pada hari Sabat selain daripada beribadah dan menyembah kepada Tuhan, maka itu melanggar kekudusan. Yang melanggar kekudusan itu harus dihukum mati. Yang melanggar kekudusan itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya. Wah, ini betul-betul terjadi. Ketika ada umat pada waktu itu melakukan pekerjaannya, mereka membajak di sawah misalnya, maka pada hari itu juga orang itu mati beserta dengan binatangnya, beserta dengan lembu sapinya yang dipakai untuk membajak. Tidak ada ampun, tidak ada toleransi oleh karena melanggar kekudusan. Karena kekudusan itu sesuatu yang mutlak dan tidak boleh dicampur oleh apapun. Sehingga setiap kali umat melakukan pelanggaran kepada hukum Sabat, mereka melakukan pekerjaan, kegiatan pada hari Sabat, mereka mencemarkan kekudusan itu. Sebab itu hukumannya jelas dan juga hukumannya tegas,
yaitu hukuman mati atau dilenyapkan dari bangsanya. Bapak Ibu saya kasih, itu adalah Sabat di Perjanjian Lama. Begitu tegas dan begitu keras. Mari kita lihat bersama bagian yang kedua. Sabat di masa anugerah atau Sabat pada saat Perjanjian Baru, di masa Perjanjian Baru. Markus pasal 2 ayat 28 menjelaskan di sana bahwa Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya Yesuslah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Nah, Yesus yang berkuasa itu mempunyai kebiasaan setiap hari Sabat pergi ke sinagog. Untuk apa? Untuk berbakti di sana, untuk beribadah di sana beserta dengan orang-orang lainnya. Jadi Tuhan Yesus pergi ke sinagog pada hari Sabat seperti kebiasaannya, merasa bahwa memang itu adalah tuntutan hari Sabat, maka dia melakukan itu. Lukas pasal 4 ayat 16 di sana dijelaskan. Ia memenuhi tuntutan hari Sabat. Tidak mentang-mentang dia Tuhan atas hari Sabat, kemudian semena-mena, tidak. Tetapi tindakan Tuhan Yesus ini memperlihatkan bahwa ia menghormati hari Sabat. Sekali lagi, tindakan Yesus yang taat kepada hukum Sabat itu adalah tindakan yang memperlihatkan bahwa Yesus menghormati hari Sabat. Meskipun dia berada di masa Perjanjian Baru. Pada waktu itu Tuhan Yesus mengecam orang-orang Farisi yang membuat peraturan lebih tentang pengudusan hari Sabat. Dia membuat peraturan yang lebih keras daripada yang Tuhan berikan, daripada yang Allah berikan. Sehingga pada suatu saat orang-orang Farisi protes kepada Tuhan Yesus, mengapa murid-muridmu memetik gandum pada hari Sabat? Bukankah itu sebuah larangan besar? Dan bukankah itu merupakan pelanggaran besar pada hari Sabat? Jadi tuntutan hari Sabat yang dikerjakan pada masa Perjanjian Baru. Kalau kita melihat bagaimana para murid itu memetik gandum pada hari Sabat dan juga Tuhan Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Oleh sebab itu tuntutan hari Sabat yang terjadi pada Perjanjian Baru itu adalah tidak sama dengan tuntutan hari Sabat di Perjanjian Lama. Jadi tuntutan hari Sabat dilakukan dalam konteks Perjanjian Baru, bukan Perjanjian Lama yang sanksinya adalah hukuman mati. Tuhan Yesus mengingatkan mereka bahwa berbuat baik pada hari Sabat itu dibenarkan. Untuk orang-orang Farisi itu merupakan kesalahan besar. Bahkan perbuatan baik pun dilarang pada hari Sabat. Tetapi Yesus membenarkan tentang perbuatan baik pada hari Sabat. Sehingga dia juga tidak salah melihat para muridnya memetik gandum dan memakannya pada hari Sabat. Lukas pasal 6 ayat 1 sampai 4. Oleh sebab itu tuntutan hari Sabat sudah dipenuhi oleh Tuhan Yesus Kristus secara sempurna. Tidak ada orang yang bisa melakukan tuntutan hari Sabat. Tidak ada orang yang bisa melakukan semuanya hukum Taurat kecuali Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, oleh karena Tuhan Yesus sudah memenuhi tuntutan hari Sabat itu, kita sekarang orang-orang percaya yang hidup di masa Perjanjian Baru tidak diwajibkan melakukan Sabatnya orang Yahudi pada masa Perjanjian Lama. Atau seperti pada masa Perjanjian Lama. Sekali lagi, penting. Oleh karena Tuhan Yesus sudah memenuhi semua tuntutan Sabat dan melakukannya dengan sempurna. Oleh sebab itu kita orang-orang percaya yang hidup pada zaman Perjanjian Baru, yang hidup pada masa anugerah sekarang ini tidak lagi diwajibkan melakukan Sabat orang Yahudi menurut Perjanjian Lama. Tetapi yang diajarkan, yang didorongkan oleh Tuhan Yesus kepada kita sekalian adalah mari kita menghormatinya. Penghormatan kepada hari Sabat. Kalau kita lihat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat 7, Rasul Paulus di sana pada hari pertama minggu itu mereka berkumpul bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Dan sejak itu umat Kristen mengadakan ibadah pada hari Minggu. Setelah 6 hari bekerja. Dan pada hari Minggu itu disebutkan sebagai
hari kemenangan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya kasihi, penghormatan kita tentang hari Sabat, yaitu bahwa kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan keimanan kita. Kita beribadah kepada Tuhan, kita berbakti kepada Tuhan, kita melayani kepada Tuhan di hari Sabat itu. Tetapi perilaku ini didasarkan dengan kasih karunia Tuhan, bukan didasarkan oleh karena tuntutan dari hukum Taurat yang nantinya ada hukuman mati. Tadi sudah saya jelaskan. Kita tidak lagi diwajibkan memenuhi hukum Sabat seperti orang-orang Yahudi pada zaman Perjanjian Lama. Tetapi kita lakukan hari Sabat itu dalam konteks Perjanjian Baru, yaitu di mana kita berbakti pada hari Minggu, melayani Tuhan, memikirkan hal yang sifatnya rohani dengan dasar keimanan kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu, perlakuan yang paling tepat tentang hukum Sabat di Perjanjian Baru adalah mari kita berbakti kepada Tuhan pada hari Minggu. Bagaimana kalau saya dinas pada hari Minggu? Bagaimana kalau saya punya jadwal kerja pada hari Minggu? Seperti halnya pada waktu itu para murid memetik gandum pada hari Sabat, maka kita juga bisa tetap melakukan jadwal kerja kita meskipun itu pada hari Minggu dan tidak akan pernah ada hukuman mati. Tetapi ingat, itu karena kita harus bekerja. Dan pada saat kita bekerja pun kita harus punya niat bahwa pekerjaan saya pada waktu itu adalah kebaktian saya kepada Tuhan. Sehingga bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kasih, penyembahan kepada Tuhan, dan dengan penuh ucapan syukur. Akhirnya Bapak Ibu yang saya kasihi, penghormatan kita kepada perintah hari Sabat menunjukkan keutamaan Allah bagi umatnya. Kalau kita melakukan hukum Sabat dalam konteks Perjanjian Baru, itu karena memang hidup kita mengutamakan Tuhan. Jadi seyogianya hari Sabat bukan kita pakai, atau hari Minggu bukan kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Lihatlah orang-orang Israel pada waktu itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, dan keenam, pada saat mereka dalam perjalanan, dalam pengembaraan, dipelihara oleh Tuhan dengan mengirimkan mana untuk makan kepada mereka. Dan pada hari yang keenam, mana itu dilipat gandakan supaya hari ketujuh mereka tidak mencari mana dan sudah ada makanan yang bisa mereka makan. Allah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan mereka pada hari ketujuh. Demikian juga Allah akan bertanggung jawab kepada kita. Segala kebutuhan kita pasti Tuhan akan bertanggung jawab ketika kita mengutamakan Tuhan. Yang kedua, dengan beristirahat dari segala pekerjaan, kita berarti menghargai tubuh pemberian Tuhan. Tubuh kita terbatas, lahiriah kita terbatas, jasmaniah kita terbatas. Tidak bisa kita pakai untuk bekerja terus-menerus. Sehingga kita bisa mengambil makna dari Sabat itu bahwa kita juga harus beristirahat. Nah, dengan kita beristirahat itu artinya kita menghargai tubuh ini yang adalah pemberian dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus menekankan bahwa Ia menciptakan hari Sabat untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Itu artinya kalau kita masih melakukan hukum Sabat itu dalam konteks Perjanjian Lama, itu seperti halnya kita hidup untuk hari Sabat. Sama dengan kita bekerja untuk hidup atau hidup untuk bekerja. Pastinya kita meyakini bahwa bekerja itu untuk hidup. Dan bukan hidup itu untuk bekerja, karena ada waktu untuk istirahat. Dan yang terakhir, perintah memelihara hari Sabat berintikan penghormatan kepada Allah, penghargaan terhadap hidup yang telah Ia karuniakan. Karena perintah ini bukan bertujuan untuk membelenggu kita, tetapi untuk memberi kebebasan kepada kita sekalian. Bapak Ibu saya kasih, saya berharap kita bisa memaknai hari Sabat itu pada konteks Perjanjian Baru hari ini. Selama tidak ada kegiatan kerja yang begitu terjadwalkan dengan ketatnya,
Mari kita tetap beribadah pada hari Minggu. Bolehkah kita piknik pada hari Minggu? Bolehkah kita rekreasi pada hari Minggu? Boleh. Tetapi ketika kita akan menjalankan piknik kita, menjalankan rekreasi kita, mari kita dahului dengan beribadah kepada Tuhan. Jangan sampai pada hari Minggu kita tidak beribadah kepada Tuhan dan memang kita tidak ada pekerjaan apapun, tidak ada tanggung jawab apapun yang harus kita selesaikan. Hari Minggu adalah hari kemenangan Tuhan, dan biarlah hari kemenangan Tuhan itu menjadi kemenangan kita jikalau kita mau berbakti, beribadah kepada Tuhan. Kalau hari Sabat pada waktu itu merupakan hujan berkat yang Tuhan berikan kepada umat, mari kita yakini bahwa hari Minggu, hari kemenangannya adalah hari berkat Tuhan. Sehingga ketika kita beribadah, ketika kita melayani, ketika kita mengabdi, kita pun akan memperoleh berkat yang berkelimpahan dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kiranya ini akan memperjelas kepada kami sekalian maksud Tuhan di balik hari Sabat dalam konteks perjanjian baru di masa anugerah ini. Biarlah kami boleh menangkap maksud Tuhan dengan benar dan boleh menerapkannya dengan benar pula dalam kehidupan kami di keseharian kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Sebagai respon akan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita pujikan Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadamu.
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu yang saya kasihi, ibadah kita sudah berakhir. Ini karena kasih dan karena pertolongan Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengakhiri dengan syukur. Kita akan tundukkan kepala kita dan kita akan berdoa. Kepadamu kami menaikkan syukur yang sedalam-dalamnya. Karena ibadah kami hari ini boleh berjalan dan berlangsung dengan baik, meskipun masih dengan cara yang seperti ini. Oleh sebab itu kami mohon ampun ya Tuhan kalau ada sesuatu yang kurang berkenan kepada Tuhan di sepanjang kami beribadah. Mungkin itu sikap kami, mungkin itu cara kami, mungkin itu hati kami dan motivasi kami. Kuduskanlah ya Tuhan, supaya ibadah kami hari ini diperkenan oleh Tuhan. Kami mengakhiri ibadah kami hari ini dengan rasa syukur dan kami bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, bersiap dirilah untuk membuka hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu dan saudara sekalian diberkati oleh Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah, kekuatan, kesehatan, kecukupan, keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara, dan kiranya kekuatan dan berkat-Nya akan selalu ada beserta dengan saudara dimanapun saudara berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Nya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan-Nya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak Ibu dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yesus, nama termulia, Juru Selamat, Allah mulia, Immanuel, Allah beserta, penebus ajaib, firman hidup. Yesus, nama termulia, Juru Selamat, Allah mulia, Immanuel, Allah beserta, penebus ajaib, firman hidup. Yesus, nama termulia, Juru Selamat, Allah mulia, Immanuel, Allah beserta, penebus ajaib, firman hidup. Kita telah sampai pada akhir dari ibadah kita pada hari ini. Mari kita menundukkan kepala kita dan kita mengambil doa pribadi.